Shalom Bapak Ibu Jemaat GTDI di Makassar yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi walaupun lewat online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, ada kasih Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa Tuhan ada selalu beserta dengan kita. Saya mengucap syukur kalau pada hari Minggu ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat GTDI yang ada di Makassar. Dan pagi hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Namun sebelumnya saya undang jemaat, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita mohon hikmat daripada Tuhan agar apa yang hamba sampaikan di pagi hari ini kita bisa mengerti maksud Tuhan yang tersirat di dalamnya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, pada kesempatan hari ini Tuhan, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba, agar setiap kata kalimat yang hamba sampaikan adalah benar-benar isi hati-Mu yang boleh hamba sampaikan. Dan siapapun Tuhan yang mendengar khotbah ini, mereka boleh diubahkan, hidup mereka boleh dipulihkan, mereka terima terobosan baru dalam hidup mereka. Dan terlebih lagi Tuhan, mereka hidup di dalam pertobatan, sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, walaupun masih banyak virus corona yang menyebar di mana-mana. Tapi saya percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan ada dua bagian. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, sama-sama kita buka Alkitab. Dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, dan nanti pembacaan yang kedua dari 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai 6. Tapi pembacaan yang kedua dipersiapkan saja, kita belum bacakan saat ini, nanti ada bagiannya kita akan bacakan. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berkenan dalam perjanjian lama disebutkan sebagai esep, atau yang dari yang tidak layak dilayakkan. Itu berkenan. Berkenan dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan di sana artinya suka, sudi, setuju, atau dengan segala senang hati. Jadi kalau boleh dibilang hidup berkenan kepada Tuhan, artinya hidup kita ini direstui oleh Tuhan, hidup kita ini disetujui oleh Tuhan. Artinya apa yang kita jalani ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itu artinya berkenan. Lalu mengapa kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan? Karena ada orang beranggapan bahwa ngapain juga sih hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup ya mengalir aja seperti itu. Tetapi saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa hidup di dalam perkenanan Tuhan itu harus kita jalani seperti itu. Karena saya mencatat ada 3 hal, walaupun ada banyak sekali hidup dalam perkenanan Tuhan itu, benefit daripada hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita akan melihat ada terobosan, ada pemulihan, ada perubahan di dalam hidup kita. Karena tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak akan melihat terobosan, kita tidak akan pernah melihat pemulihan dalam hidup kita. Terlebih lagi kita akan tidak pernah yang namanya next level atau
naik tingkat. Contohnya sangat jelas dalam Alkitab, bagaimana seorang Daud yang tadinya hanya seorang gembala kambing domba bapaknya, tetapi karena hidupnya berkenan kepada Allah, dia diangkat. Itu salah satu contoh saja. Hal yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan? Karena di luar perkenanan Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Kita akan baca, kita buka ayatnya dari Pengkhotbah 2. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan seperti ini. Karena kepada orang yang dikenannya, artinya orang yang berkenan kepadanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa artinya orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saya mau katakan bahwa ketika hidup kita di luar perkenanan Tuhan, maka banyak hal yang sia-sia akan kita temui di dalam hidup kita. Kalau kita melihat ayat tadi dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26 ini, kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau di sana dikatakan, tetapi orang yang tidak berkenan atau orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu. Nah ini kadang-kadang saudara yang mengaku anak-anak Tuhan masih kadang-kadang kita keliru. Ketika kita melihat orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan tetapi kelihatannya berkelimpahan. Kalau kita melihat kembali kepada ayat ini saudara, maka di sana dikatakan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun. Jadi jangan salah, jangan langsung berpikiran negatif ketika ada orang yang tidak hidup di dalam Tuhan tetapi kelihatannya wow hidupnya. Jangan iri dengan itu. Karena firman Tuhan jelas katakan mereka ditugaskan untuk menghimpun itu dan kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Hal yang menjadi sia-sia ketika apa yang kita timbun, apa yang kita usahakan, apa yang kita cari dengan susah payah, dengan banting tulang, tetapi hasilnya bukan kita yang menikmati, tetapi diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun menjadi sebuah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Karena segala sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini, itu juga karena perkenanan Tuhan. Karena Allah sendiri yang mengizinkan itu. Sehingga kita bisa makan, minum, dan menikmati segala jeripaya kita. Itu juga karena Allah yang mengizinkan itu. Itu hal yang kedua yang kita bisa dapatkan ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah kita memperoleh keberuntungan. Kita bisa lihat ayatnya di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan, artinya orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat baik-baik ayat ini saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah muncul di dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan. Ini saya katakan keberuntungan saudara. Saya mengingat ada 2 kesaksian dari seorang pengkhotbah terkenal di Indonesia ini, di negeri ini. Dia punya kesaksian dan sangat membekas dalam hidup saya. Dia katakan seperti ini. Ketika awal-awal dia mulai melayani Tuhan, dia serius betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan. Dia katakan seperti ini. Pada waktu itu, saya kadang-kadang merasa bahwa apa yang saya doakan, apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, kayaknya
Jawabnya terlalu lama, sulit. Tetapi hari demi hari, tahun demi tahun di dalam pelayanannya, dia mulai menuai apa yang dia tabur, saudara. Dan di saat-saat sekarang ini dia katakan bahwa ketika dia menginginkan sesuatu, belum muncul dalam pikiran, belum terucap dari mulutnya, Tuhan sudah sediakan. Artinya saya mau katakan begini, ketika hidup saudara, hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka apa yang kita tabur dulunya dalam hidup ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan balaskan itu, Tuhan berikan upahnya dengan sebuah keberuntungan. Kita bisa bayangkan, kita baru berpikir saya pengen sesuatu, tahu-tahu sudah Tuhan sediakan. Ini bagianmu. Itu kan sebuah keberuntungan. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus mengejar yang namanya hidup perkenanan kepada Tuhan. Karena ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, 3 hal ini akan kita peroleh. Kalau kita mau melihat terobosan dalam hidup kita, maka hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Kalau saudara mau hidupnya yang tidak sia-sia, hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau hidup saudara mau beruntung, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. 3 hal itu saja dulu yang saya akan share kepada Bapak Ibu semua. Dan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka ayatnya dalam 2 Tawarik 14. 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana nanti kita belajar bagaimana Raja Asa, Raja Yehuda waktu itu yang memimpin kerajaan Yehuda. Kita akan belajar apa yang dia lakukan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca dari 2 Tawarik pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengurniakan keamanan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Raja Asa. Raja Asa adalah raja dari keturunan Salomo. Ketika Salomo memerintah, Salomo digantikan oleh anaknya Rehabeam. Rehabeam mati, digantikan anaknya Abia. Abia mati, digantikan anaknya Asa. Nah, Asa ini melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Artinya begini, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika hidup kita mau berkenan kepada Tuhan adalah kita kembali mempercayai Tuhan. Kembali mempercayai Tuhan artinya
ketika bangsa Yehuda sebelum Raja Asa, mereka masih melakukan penyembahan-penyembahan berhala lewat pedupaan-pedupaan. Mereka menyembah Allah yang lain, bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub seperti Allah nenek moyang mereka, tetapi mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi ketika Raja Asa mulai memimpin, dia mulai membalikkan itu semua. Dia kembali kepada Tuhan, kembali mempercayai Tuhan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ayat yang Ibrani 11 ayat yang ke-6, di sana dikatakan seperti ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya begini, Asa melakukan apa yang baik dan benar kepada Tuhan, dan dia mulai kembali mempercayai Tuhan. Artinya mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia menghancurkan berhala-berhala dan tidak kompromi lagi dengan dosa. Kembali kepada Tuhan, atau istilah kerennya dikatakan return to God. Dia berbalik kepada Tuhan, berbalik 180 derajat, berbalik kepada Allah. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Karena tanpa mempercayai Tuhan, tidak mungkin hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena apa yang saya amati di dalam pelayanan saya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi di dalam perjalanan hidupnya masih banyak berhala-berhala. Berhala dalam tanda petik artinya masih banyak yang didewakan di dalam hidupnya. Karena dikatakan Allah adalah kepercayaan, apa yang kita percayai paling tinggi. Itulah Allah kita. Ketika engkau mempercayai Yesus yang paling terutama dalam hidupmu, itulah Allahmu. Tetapi ketika harta bendamu, kekayaanmu yang menjadi terutama dalam hidupmu, itulah Allahmu, itulah berhalamu. Nah, inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka mau tidak mau, segala berhala-berhala yang ada dalam hidup kita harus disingkirkan, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Maka benar-benar kita kembali kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan tidak kompromi lagi dengan dosa. Itu hal yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita lihat lagi kembali dari 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-4a. Di sana dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Raja Asa ini memberikan teladan kepada kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Artinya ketika kerajaan itu mau dipulihkan, maka harus dari pemimpinnya dulu. Ketika rajanya mulai berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk mencari Tuhan, maka kerajaannya dipulihkan Tuhan. Dikatakan selama pemerintahan Asa 10 tahun mereka hidup dalam keamanan, tidak ada peperangan. Artinya ketika dia mulai mencari Tuhan, hidup benar-benar berbalik kepada Tuhan, yang dimulai dari rajanya terus diteruskan kepada rakyatnya, karena dia dengan otoritas yang dia miliki sebagai seorang raja, dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk meninggalkan segala pedupaan-pedupaan itu dan berbalik untuk mencari Allah. Itu juga teladan buat kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang imam dalam keluarga. Kalau saudara mau lihat keluargamu diberkati Tuhan, melihat keluargamu ada pemulihan, ada terobosan, maka ketika imamnya, ketika kepala rumah tangga itu sendiri mulai mencari Tuhan, maka akan ada terobosan, akan ada pemulihan dalam keluarga itu. Tetapi ketika kepalanya sendiri tidak mau mencari Tuhan, bagaimana mungkin yang dibawa ini akan diberkati Tuhan? Itu teladan yang kita dapatkan dari Asa. Hal yang kedua yang dia lakukan
Ketika hidup kita mau berkenan kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mencari Tuhan. Mau mencari Tuhan artinya menanggalkan segala dosa di dalam hidup kita dan berbalik kepada Tuhan. Menanggalkan dosa, mengikatkan diri kepada Tuhan, kemudian mengandalkan Tuhan dan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ini hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal yang pertama tadi, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita mau mencari Tuhan. Mau mencari Tuhan. Ketika kita bilang hidup saya mau berkenan kepada Tuhan, tetapi cari Tuhan ogah-ogahan, itu nggak serius namanya. Tidak serius untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Tetapi ketika kita katakan saya mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka pasti memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ketika dia punya kerinduan seperti itu kepada Tuhan, maka pastilah hidupnya akan berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita bisa lihat ayat di ayat 4b, di sana dikatakan seperti ini. 2 Tawarik 14 ayat yang ke-4b, di sana dikatakan Allah dan mematuhi hukum dan perintah. Saya bacakan ayat 4 keseluruhannya. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Di sana dikatakan bahwa mematuhi hukum dan perintah. Perintah yang mana saudara yang harus kita patuhi dan harus dilakukan? Taat akan firman Tuhan. Saya coba tambahkan ayat tambahannya dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ayat ini jelas mengatakan kepada kita, ketika kita mau mematuhi hukum dan perintah, kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka inilah yang harus kita lakukan. Yaitu jikalau kita menuruti segala perintah-perintahnya. Ketika kita menaati segala perintahnya, secara tidak langsung kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tandanya apa? Ketika kamu taat akan firman Tuhan. Tanda ketika kita mau taat akan perintah Tuhan, taat mematuhi hukum dan perintah, kita juga mau hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, ayat 7b sampai 8, di sana dia menasihatkan kepada Timotius bahwa latihlah dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah di sini artinya dia mau melatih dirinya untuk menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Lebih jelasnya kita lihat ayatnya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan 8. Saya akan bacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan barani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya seperti ini. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, ketika kita mau taat akan perintah Tuhan, maka mau tidak mau badan kita ini harus dilatih. Dilatih bukan secara fisik, membangun fisiknya saja, makanya dikatakan latihan badani terbatas gunanya.
atau dalam bahasa aslinya dikatakan somatikos gymnasia pros oligon. Artinya latihan badani terbatas gunanya. Karena ada banyak orang saudara melatih fisiknya tetapi tidak melatih rohaninya. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ketika engkau melatih dirimu di dalam beribadah, maka di sanalah engkau akan menemukan bagaimana engkau menjadi seorang yang taat dan akan perintah Tuhan. Rasul Paulus memakai kata beribadah di sini bukan memakai kata latruo atau proskuneo, tetapi dia memakai kata eusebia. Artinya kalau dibilang latruo artinya sebuah ibadah karena liturgi, itu bisa saja orang hanya bersifat formalitas atau rutinitas belaka. Dia melakukan ibadahnya dengan mengikuti liturgi-liturgi yang ada. Tetapi ketika Rasul Paulus memakai kata eusebia, kata ibadah itu dipakai eusebia, artinya kita mau hidup di dalam kesalehan. Dan kesalehan itu dibuktikan ketika kita mau hidup taat akan firman Tuhan. Ini Rasul Paulus dan Rasul Petrus saja yang memakai kata ini di dalam Perjanjian Baru, eusebia. Dan memakai kata ibadah itu sebagai kata eusebia, artinya menuntut kesalehan hidup. Ketika kita mau katakan saya mau taat akan firman Tuhan, saya mau ikuti perintah Tuhan, maka kesalehan itu menjadi syarat yang mutlak yang harus kita lakukan. Melatih diri kita beribadah, artinya kita mau melatih diri kita untuk hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Rasul Paulus sangat tegas mengatakan kepada Timotius sebagai anak didiknya, bahwa ketika engkau melatih fisikmu saja, itu sangat terbatas gunanya. Tetapi ketika engkau melatih dirimu beribadah, sangat banyak gunanya. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan, latihlah dirimu beribadah. Dan itu juga saya mau ingatkan kepada kita semua, latih diri kita beribadah. Karena ketika kita mau berbalik percaya kepada Tuhan, saya mau mencari Tuhan, tanpa melatih diri kita untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sangat mudah kita akan berbalik lagi kepada kehidupan kita yang lama. Karena sifat daging ini saudara, daging kita ini selalu menuntut. Dikatakan roh penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika kita mengambil komitmen untuk mau kembali kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus melatih diri kita ini, melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak hal proses yang harus kita lalui ketika kita mau melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam latihan itulah hari demi hari kita diperlengkapi Tuhan, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Inilah seri firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semua. Jadi kita bisa mengerti hidup di dalam perkenanan Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan dapatkan kesia-siaan di dalam hidup. Tetapi ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka di sanalah kita bisa lihat terobosan, lihat ada pemulihan di dalam hidup kita. Walaupun kelihatannya lambat, tetapi terobosan itu, pemulihan itu hari demi hari pasti terjadi. Asal kita mau sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan, dengan mau berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mau melatih diri kita untuk terus tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Boleh membawa kita kembali kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kembali kepada Tuhan. Dan kita mau melatih diri kita supaya hidup kita senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita rindukan, apapun yang kita doakan, Tuhan berkenan untuk campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang hamba sampaikan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Mari kita angkat satu pujian untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Hidup kita mau, hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Maka mau tidak mau kita harus mengasihi. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mulai dari awal lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami mau di sisa hidup kami, Engkau dapati hidup kami berkenan kepada-Mu. Engkau dapati hidup kami menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap dari mana firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Buat jemaat-Mu Tuhan, jemaat GTDI yang ada di Makassar. Dan siapapun yang mendengarkan khotbah itu, hidup mereka boleh diubahkan. Mereka boleh terima lawatan yang daripada. Hidup mereka berbalik kepada Engkau Tuhan. Mau mencari Tuhan dan mau berlatih dirinya untuk terus beribadah kepada Tuhan. Sehingga Engkau dapati hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, Bapa. Hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Karena tanpa perkenanan-Mu Tuhan,
tidak akan ada pemulihan dalam hidup. Kami sadar betul Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Hamba doa buat jemaat-Mu Tuhan, siapapun mereka Tuhan, dan dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Apapun pergumulannya Tuhan, mari Roh Kudus jamah mereka, jamah setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, terus mengalir Roh Kudus jamah mereka, jamah mereka. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan mereka, jamah mereka. Yang terikat Tuhan lepaskan. Apa tidak tahu siapapun, apapun pergumulan berjemaat, tetapi Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Ketika mereka menyampaikan kepada Engkau, mari Roh Kudus, mari Tuhan jamah mereka. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi, Dia Allah yang peduli dengan hidup. Maka ambil komitmen mulai hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Inilah saatnya kau berbalik kepada Tuhan. Dia mau di dalam hidupmu ada terobosan. Dia mau mengangkatmu tinggi. Dia mau memulihkan hidup. Karena itu bukalah hati, sambut Dia di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Mulia dan agunglah nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kepada jemaat GTDI yang ada di Makassar. Selamat hari Minggu. Tetap setia mencari Tuhan dan latihlah dirimu beribadah sehingga Tuhan dapat engkau hidupmu berkenan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.